Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Di antara kenikmatannya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh kali ini kita masih dapat hadir di dalam masjid ini guna untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para kaum muslimin yang masih mengikutinya hingga yaumul jaza, hari pembalasan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masuk surga merupakan impian kita bagi seorang mukmin. Dengan impian ini kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga. Jika impian itu terwujud, itu berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keberuntungan yang sangatlah besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang artinya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 185. Impian inilah yang mendorong para sahabat untuk selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang dapat mendorong mereka masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi para sahabat untuk melakukan beberapa amalan yang dapat mendorong mereka ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imut ta'am wa afshus salam tuwarwasul jinan." Yang artinya, berikanlah makan, sebarkanlah salam, niscaya kamu akan mewarisi surga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis di atas menyebutkan dua amalan. Yang pertama, memberi makan kepada orang lain, dan yang kedua, menyebarkan salam. Amalan yang pertama, memberi makan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa orang yang memberi makan akan dapat menempuh Al-Aqabah. Apa itu Al-Aqabah, jamaah sekalian? Al-Aqabah merupakan jalan yang mendaki dan juga sukar. Mengapa disebut jalan yang mendaki dan juga sukar? Dikarenakan orang yang memberi makan, terlebih-lebih saat dia kelaparan, mempunyai ujian yang sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal 'aqabah." Dan tahukah kalian apa itu jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Jalan yang mendaki dan sukar itu adalah membebaskan budak sahaya, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Quran surah Al-Balad ayat 12 hingga 14. Itulah sebabnya memberi makan, apalagi pada saat kita kelaparan, merupakan suatu amalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kedua yaitu menyebarkan salam. Memberi salam merupakan salah satu hak sesama muslim dan juga merupakan salah satu amalan yang utama di dalam Islam, dikarenakan salam mempunyai doa keselamatan bagi sesama muslim.
Itulah sebabnya memberi salam merupakan salah satu amalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang dengan melakukannya kalian akan saling mencintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan kemampuan untuk mengamalkan dua amalan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.